pagi ini aku kayaknya damai banget ya. Selamat datang Mbak Teddy lagi sahabat bicara. Terima kasih sahabat. Mbak Teddy kenapa sih kok kayaknya tuh senyum terus gitu loh orangnya. Kayaknya tuh hidup baik-baik aja terus. Kenapa bisa begitu? Ya setidaknya walaupun nggak baik kita membuat orang di sekitar kita itu kan lebih baik. Iya ya. Dan jangan selalu membuat diri kita itu terasa orang yang menderita gitu. Oh gitu. Jadi kalau bahasa zaman sekarang nih Mbak Teddy, ada yang namanya katanya playing victim. Ya, kita selalu merasa kita yang susah terus, kita yang kayaknya tuh jadi korban terus, itu nggak boleh ya? Itu selain jadi kebiasaan itu sekarang kayaknya pilihan kayak jadi hiburan orang gitu loh. Bahkan kayaknya kesedihan itu udah menjadi satu metode untuk biar saya diperhatikan orang lain. Benar. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau ketemu orang lain, saya kadang menghindari orang-orang kalau pas ketemu kita, aduh, udah baru ketemu langsung, udah macet banget gitu. Padahal sebenarnya kan nggak masalah. Iya. Itu salah satu penyebab penderitaan dan bisa membuat orang lain juga menderita karena perilaku kita seperti itu. Jadi itu kayak, aku bilangnya nggak ngerti ya bahasanya, tapi kayak hukum energi ya. Gitu. Iya, kita selalu berpikir yang negatif, jadinya benar-benar negatif di dalam hidup kita. Kan ada orang yang kayak berperan menciptakan kehidupannya seperti itu. Jadi pikiran itu pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Apa yang kita pikirkan, itulah yang menjadi dominan di dalam kehidupan kita. Sama, semua orang mengalami sesuatu hal yang buruk, tapi tidak semua orang mau menderita. Dalam banget tuh tidak semua orang menderita, tapi nyatanya kan dalam hidup ini terlalu mudah untuk kita mengeluh, ya kan, untuk kita merasa menderita. Karena kalau udah bahagia biasanya lupa, gitu kan. Nah ini sebelum masuk ke yang berat-berat, Bante, tadi sebentar ini, Bante tadi kesini sarapan, dari nasi padang, katanya. Aku terus bingung, Bante, tadi aku kasih makan, Bante ini makannya nggak daging, nggak aku makan semua. Emang boleh makan semua? Boleh, memang boleh ya. Boleh. Tapi kalau kita yang seperti saya, Bante yang terawada seperti ini, makannya bebas, apa yang dikasih, apa yang disiapkan. Yang terpenting itu kita misalnya kalau makan daging lah, kita nggak bunuh sendiri, nggak nyuruh orang, nggak pesan yang ekspres gitu kan, itu enggak, kita boleh makan. Nah yang terpenting dia ada aturannya waktu, sampai tengah hari, siang itu lewat itu kita nggak makan lagi, sampai besok pagi. Jadi jam 12 tuh nggak makan lagi nanti? Nggak makan. Hitungannya sebenarnya tengah hari. Berarti kan di sini bisa jam 12, mungkin di tempat lain 12.30. Iya. Pas matahari, pas di tengah. Nah, itu sebenarnya untuk pelatihan diri, kedisiplinan kita. Mengurangi keserakahan dan keinginan tadi. Itu kan menyebab ketidakpuasan kita ya. Iya. Kita sebenarnya 24 jam makan sekali satu kenyang itu sebenarnya cukup untuk tubuh kita. Tapi nggak cukup untuk keinginan kita. Gitu. Iya, benar lagi. Iya, kalau saya ingat kalimat Mahatma Gandhi. Ya. Dunia ini cukup untuk kebutuhan semua orang, tapi nggak cukup untuk keinginan satu orang. Misalnya kalau saya makan berkali-kali, hari ini mau makan di mana, mau makan apa, mau makan siapa. Iya, makan siapa? Saking mau semuanya kan gitu. Iya. Itu salah satunya sih. Tapi keinginan itu tuh kadang tuh muncul tuh kan otomatis gitu ya. Kayak kita punya konsep manusia tuh nggak pernah puas ketika kita misalnya gaji 1.000 gitu. Kita bisa nih mencukupi dengan 1.000. Dikasih gaji 5.000. Kok kan tadinya kebutuhan kita 1.000 ya? Tapi jadi nggak ada lagi, Bante. Itulah sumber penderitaan kita adalah keserakahan. Jadi sebenarnya bukan keinginan kita, tapi kita itu melampaui kebutuhan kita. Penderitaan yang kita sengaja itu menginginkan sesuatu yang bukan porsi kita. Kadang-kala kita lebih sering melihat orang lain. Orang lain penghasilannya berapa? Oh, saya harus seperti itu. Orang lain punya apa? Saya harus seperti itu. Jadi kita salah satu cara untuk mengurangi penderitaan dalam hidup kita itu, kita harus kenal diri kita, apa yang saya perlukan atau hanya apa yang saya inginkan. Setiap harinya itu kebutuhan kita
makan berapa kali sih? Tapi ingin kita berapa kali? Lebih banyak ya. Lebih banyak. Maka kita sering terbebani dalam hidup ini karena kita menuruti keinginan, bukan kebutuhan kita. Nah, itu. Berat tuh Mas itu. Itu Memang berat, tapi bukan berarti nggak bisa. benar. Latihannya gimana Bante? Pertama merasa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, sudah kita terima, sudah kita capai. Tapi bersyukur di sini bukan berarti kita berhenti ya. Kita tetap menjalankan sesuai porsi kita. Tapi kita tahu mana yang menjadi hanya sekedar keinginan atau kebutuhan gitu. Kadang kita karena keinginan yang berlebihan memaksakan diri kita, bahkan kita sendiri kadang tahu saya itu nggak mampu di situ, tapi kita memaksakan diri kita. Yang terjadi pertama kita kecewa terhadap diri kita, menyalahkan diri kita. Yang kedua kecewa terhadap sekitar kita, orang lain. Dan padahal kita tahu itu bukan porsi saya, gitu. Tapi karena melihat orang lain, melihat kehidupan saat ini sebagian orang seperti itu salah satunya kita mengurangi keinginan yang berlebihan. Kita tahu apa ya yang saya butuhkan gitu. Kalau saya sering bilang, kalau kita ingin bahagia, kurangi banyaknya keinginan. Kalau kita mau bahagia, Kurangi banyaknya keinginan. Walaupun ingin bahagia tersebut keinginan, maka kita bahagia saja gitu. Maka bahagia itu tanpa tapi. Tidak ada orang yang tidak mengalami kondisi buruk. Tetapi tidak semua orang menderita karena kondisi itu. Kita itu bahagia menderita bukan karena kondisi di sekitar kita harusnya kan. Tapi keputusan kita merespon segala sesuatu itu dengan penderitaan, dengan tidak terima atau kita bisa terima. Gitu. Itu Nah, ini aja menderita, nggak terima kan? Menderita banget itu. Itulah. Tapi itu berarti kita butuh setiap hari ya nanti untuk itu latihan bertahap setiap saat. Itu latihan yang mungkin latihan seumur hidup. Ya. Dan langsung ujian di situ kan. Instan ya ujian. Langsung itu latihan sekaligus ujian. Tapi pada saat itu ini kan praktek-praktek seperti ini, belajar seperti ini, kan berarti udah lama gitu ya melakukannya. Berarti waktu itu tahun berapa? Jadi 2010 sih. Belum lama, 2010 lah. Baru. Sebelum itu, kan sebelum pergi ke Thailand, adalah kayak perasaan-perasaan dalam diri, akhirnya udahlah aku ingin meninggalkan yang ini, ingin hidup sebagai seseorang yang baru, itu awalnya kenapa? Sebenarnya lebih ke proses ya. Proses. Nggak ada sih orang yang benar-benar memutuskan saya mau seperti ini. Gitu. Nggak, tapi kayaknya perlu dicoba ini. Coba kue gitu, bukan komitmen seumur hidup yang luar biasa. Karena bahkan segala sesuatu nggak ada yang kekal, nggak ada apa sih. Ya kalau kita bisa coba, kita bisa jalani. Kalau memang itu sesuai, ya jalani. Kalau memang enggak, ya kan ada jalan-jalan lain. Bahkan menjadi seorang biku itu kan nggak harga mati, nggak harus selamanya sampai mati gitu. Kalau memang sudah istilahnya mau kehidupan biasa, boleh kembali ke orang biasa. Tapi waktu itu ada seperti perenungan terhadap diri sendiri. Apa sih kehidupan saya harus bermakna, itu harus bagaimana? Gitu. Maka dengan cara seperti ini, kehidupan itu bisa memberi kehidupan bagi kehidupan orang lain gitu. Mungkin kalau saya jadi orang biasa, bisa. Cuman saya nggak yakin benar-benar bisa bermanfaat sepenuhnya nggak sama orang. Gitu. Karena pada dasarnya di kehidupan masyarakat itu kan, kita manusia kan untuk menghidupkan kehidupan manusia lainnya. Bukan memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Banyak yang tertampar itu. Tapi kan manusia suka jadi predator kan ya. Kayak surviving-nya tuh harus gitu loh sama manusia yang lain. Apa nggak harus begitu? Itu karena kita terlalu membenarkan sesuatu yang sudah pada umumnya. Misalnya lah, apa sih di lampu merah itu kan menerobos lampu merah itu sudah menjadi hal yang biasa. Kita membiasakan sesuatu sebenarnya yang nggak perlu gitu, nggak boleh kan. Sama
kayak kita harus predator dan lain sebagainya. Ada loh yang anjing dipelihara nggak dikasih makan daging, dikasih makan sayur terus vegetarian, ada loh yang vegetarian. Tapi pada dasarnya katanya kan harus makan daging. Ya. Ada manusia kan gitu, sehat lima sempurna kan termasuk daging. Ada loh yang bisa jadi Bante yang Mahayana itu yang vegetarian pun bisa gitu. Jadi sesuatu nggak ada yang paten, kita bisa menciptakan sendiri. Kayak kehidupan manusia lah. Manusia itu, kalau saya sering bilang kan, kita sebagai manusia itu tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Ya. Aku suka banget ya, walaupun banyak yang nggak suka. Aku suka loh. Kan orang pada dasarnya, kita kan harus Bante, berketurunan dan lain sebagainya. Iya bisa, itu pilihan juga gitu. Dan nggak, kayaknya sebagian orang nggak berketurunan pun nggak membuat dunia ini punah, gitu, manusia punah. Gitu. Karena masih banyak yang ini. Nah itu kan, jadi pandangan kita kalau kita memilih untuk hidup sendiri, memilih untuk berbuat, itu pilihan. Kalau di dalam ajaran Buddha nggak ada namanya keharusan. Buddha itu sendiri juga mendukung, kasih tahu cara orang hidup berkeluarga yang bahagia ada, yang hidup menjadi pertapa, menjadi Bante itu juga ada. Jadi pilihan gitu. Ini kalau Bante udah mulai ngomongin pasangan, ya kayak kehidupan sekarang tuh stressfulnya kadang karena pasangan, ya kan? Kita kadang-kadang punya pasangan, terus mereka melakukan hal-hal yang ya nggak sesuai lah dengan apa yang kita mau. Mungkin malah mengecewakan gitu. Atau mungkin lebih ke anak nih, Bante misalnya. Kalau orang tua nih, aku ke anakku kan kita punya ekspektasi. Makanya sekarang aku belajar gimana caranya biar ekspektasi aku tuh ingat bahwa dia tuh juga orang lain. Jadi nggak boleh kayak merasa superior gitu kan. Tapi kan otomatis kadang-kadang kita manusia suka begitu gitu. Maunya tuh begitu. Kamu tuh kenapa nggak nurut, kenapa bandel langsung keluar kata-kata yang kata-kata yang nggak enak gitu kan. Pasangan juga gitu. Ya, jangankan sampai ke pasangannya selingkuh nih, pasangannya naruh handuk salah aja tempatnya, handuk basah di tempat tidur, gomel-gomel. Ya nanya mau makan apa aja salah ya. Iya bener Bante ya, kan kok nggak perhatian sih sama aku? Salah. Jadi itu sebenarnya kalau menurut Bante, kan itu kan sebenarnya di luar kita ya, faktor-faktor ada di luar diri kita. Tapi itu selalu bikin kita pusing. Nah itu kenapa Bante? Ya memang saya sih nggak berpengalaman ya, tapi lebih banyak orang yang datang. Biasanya yang sharing itu lebih banyak orang yang berkeluarga dan pasti datangnya karena bawa masalah. Iya. Kalau bahagia nggak pernah itu cerita sama kami. Bahagianya sama sekali nggak pernah. Kalau bahagia Bante nggak pernah ya. Biasa kita kan pemberkatan pernikahan. Iya. Setelah nikah itu sampai berapa tahun itu nggak pernah datang. Tapi begitu datang dengan air mata. Jadi memang Bante nggak punya pengalaman tentang rumah tangga, cuman punya pengalaman dari orang lain begitu banyak. Jadi pertama kalau di dalam yang saya pelajari ya, sebagai manusia kita punya kewajiban masing-masing. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban, anak punya kewajiban. Jadi anak punya kewajiban ke orang tua punya kewajiban ke anak. Cuman yang menjadi masalah, kita menuntut kewajiban orang lain. Tapi kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita. Biasa kalau anak muda lah, kamu mau sama saya, emangnya apa yang bisa kamu berikan ke saya? Sudah nikah kan? Apa yang kamu udah kasih ke saya? Selama ini kita sama-sama berumah tangga, apa saja yang udah kamu lakukan ke saya? Ketika berpikir seperti itu, maka sampai kapanpun nggak akan pernah yang namanya merasa cukup. Tapi kenapa nggak balik ke diri? Tugas saya, apa sih yang sudah dan yang belum saya lakukan? Kalau istri berpikir seperti itu, suami berpikir seperti itu, orang tua berpikir itu ke anak, bukankah semuanya nanti tercukupi? Karena semua menjalankan kewajibannya. Nah, kalau quote-nya itu saya sering bilang, yang terbaik itu bukan melihat apa yang sudah dan belum dilakukan orang lain, tetapi melihat apa yang sudah dan belum diri kita lakukan. Maka orang lain pun akan mendapatkan haknya kita melakukan kewajiban kita. Ya. Lebih ke introspeksi diri sih. Bukan apa yang bisa kamu lakukan ke saya, tapi
saya sudah melakukan apa ya? Otomatis kalau kita sudah melakukan, orang itu akan lebih mudah melakukan kewajibannya ke kita. Jadi kakaknya itu diri kita sendiri. Iya, ke diri kita. Di dalam keluarga kan lebih sering, misalnya orang tua ke anak lah. Anak itu memang kewajiban orang tua mendidik anak. Tetapi bukan menjadikan anak seperti apa yang diinginkan orang tua. Nah, itu kadang-kadang permasalahannya Nah, dari ini. itulah anak banyak yang stres, banyak yang datang ke wihara, banyak yang banyak kan anak sekarang itu menjadikan orang tua sebagai musuh, bukan teman lagi. Maka nggak banyak orang tua itu yang menjadi ayah, ibu, dan sekaligus teman atau sahabat anak. Maka salah satu cara seorang ibu itu bukan hanya menjadi seorang ibu, tapi yang lebih penting dari ibu adalah menjadi sahabat bagi anaknya. Jadi tahu apa yang diminati anak, mana yang menjadi kemampuan anak itu sendiri, orang tua support di situ. Orang tua membebaskan tapi kasih aturan gitu. Aturannya tapi bukan menuntut kemampuan anak, bukan menuntut anak harus menjadi apa yang diinginkan orang tua, apalagi menutup minat anak itu sendiri. Iya, benar-benar. Itu bukan hanya ke anak, ke suami, ke istri, kadang-kala banyak orang yang mengeluh setelah berkeluarga, saya punya hobi ini sekarang udah nggak boleh lagi. Iya, udah hobi motor. Hobi motor yang saya mungkin ngumpul sama temannya, lain sebagainya. Nah, itu satu hal yang diubah, bukan cara hidup yang seperti itu. Tapi saya ada tambah hak dan kewajiban. Nah, caranya kan di situ. Kita bukan mengubah cara hidup kita, tetapi justru berkeluarga itu kan menambah tanggung jawab masing-masing. Biar balance ya. Biar balance. Bukan kok menjadi manusia yang baru langsung harus berubah semua. Jadinya nggak menerima nanti. Karena yang diharapkan orang, mungkin teman itu kan ketika bersama orang itu kan seperti sekarang gitu. Tapi kenapa kamu berubah? Gitu. Kan dituntut berubah. Iya. Nah itu jadi kalau merasa ini anakku, ini suamiku, ini istriku, jadinya kita harus menggenggam dengan erat, justru malah semakin terluka kita. Jadi kalau kita menggenggam dengan erat, kata Bante, semakin terluka. Pertama, yang kita genggam nggak bisa bergerak, dan dia nggak bisa mengembangkan kualitas dirinya sendiri. Otomatis nggak ada hasil untuk kita kan. Gitu tuh Bante, jadi pikir. Kalau misalnya ada case gini, pasti kan kadang-kadang seorang anak, anggap aja anak bikin salah, wajar lah ya, mungkin kadang-kadang dalam hidupnya, anak muda zaman sekarang. Kadang dia datang ke ibunya, wah ngabuknya Bante. Jadi dia menarik diri untuk bercerita, ya kan? Karena dia merasa ketika dia punya masalah, datang ke orang safe place-nya dia tuh nggak mendapatkan apa yang dia ingin. Nah, kalau menurut Bante, guidance nih sebagai orang tua nih, apalagi zaman sekarang kita sebutnya Gen Z ya. Kalau mereka udah datang ke orang tua itu di awal yang bagus ya Bante. Ya. Ketika anak masih mau bercerita tentang masalahnya ke orang tua, masih aman. Tapi kalau anak ketika udah ada masalah, sama sekali nggak mau ngomong ke orang tua, berarti kan dia menganggap, nanti ke orang tua malah saya semakin rumit. Maka itu jadinya bahaya karena akan mencari pelampiasan yang lain kan. Jadinya anak-anak stres, obat-obatan dan lain sebagainya, karena mereka tidak pernah benar-benar menyelesaikan permasalahannya, tapi ingin membuang masalah. Nah, tapi punya masalah baru jadinya. Nah, disitulah kesempatan orang tua, salah satunya untuk mengarahkan anak ke cara-cara penyelesaian masalah yang positif. Pasti orang tua kan maunya anaknya yang positif. Nah, di situ juga orang tua harus ngerti gitu. Bukan kok malah membuat anak itu semakin kayak merasa tertekan ya. Kamu sih udah dikasih tahu, udah dibilang, disalahin gitu. Sesalah apapun anak itu. Pertama yang harus dilakukan orang tua bukan tambah menghakimi ya, tapi bagaimana dengarkan dulu dari versi dia kan. Maka orang tua itu bisa membantu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak ini, bukan malah semakin merusak. Maka tadi yang saya bilang, orang tua tidak jauh lebih penting lagi ketika bisa menjadi sahabat bagi anaknya. Saya sendiri lah ya.
bapak saya itu bukan hanya seorang ayah, tapi sahabat. Bahkan waktu saya sebelum jadi bupati, walaupun bahkan saya ke nakal pun, bapak saya ada di situ gitu. Gitu ya, Bende. Dia Iya. akrab banget sama papa. Yang lebih akrab, saya dimanapun, saya mau pas belajar kemanapun, saya ke tempat hiburan, lain sebagainya itu ada dari belakang itu ada, nggak melarang, cuma mengawasi. Nah, tapi ketika sudah mau hampir apa ya lewat batas diingatkan gitu. Jadinya kita merasa terjaga, bukan terkekang ya. Kalau Jaga. semakin melarang itu malah semakin penasaran. Tetapi coba dulu, setelah itu ya sudah. Nah, itu salah satunya ke anak seperti itu sih. Iya, benar sih Bende. Tapi ngomongin soal ayah masih ada di Bende. Masih Ada ya. Waktu keputusan Bante mau jadi biku, ayah gimana, kan ayah akrab sekali. Justru ayah yang sangat mendukung. Kalau ayah sebenarnya sangat mendukung. Mungkin yang kurang ibu. Ibu karena ya ibu lah ya. Ya, ibu itu iya di mulut, enggak di hati gitu kan. Tapi ya dengan apa ya perjalannya waktu dengan pembuktian sesuatu yang positif yang kita tunjukkan kepada orang tua itu, orang tua nggak ada yang nggak mau anaknya itu bermanfaat bagi orang gitu. Karena saya kan pernah bilang kalau saya nggak jadi seperti ini, saya nggak bisa menjamin bisa membahagiakan orang tua, apalagi menjaga nama baik keluarga kan gitu kan. Kalau menjadi seperti ini, kalau saya sering merenung lah, saya seperti senakal-nakalnya saya jadi Bante sekarang, ya senakal-nakalnya seliar-liarnya lah gitu. Saya rasa nggak ada kejahatan yang pernah saya lakukan yang berat lah kan gitu kan. Istilahnya nggak jahat kali lah ke orang lain kan gitu kan. Tapi kalau mungkin saya nggak jadi Bante, nggak tahu saya. Itu keputusan saya pas pergi pertama kali dari rumah itu ada dua hal. Pertama saya pergi dari rumah, saya akan kembali dua hal. Pertama, kalau jadi orang baik harus baik benar-benar saya baru pulang. Kalau jahat benar-benar, bahkan nggak takut siapapun, bahkan nggak takut sama Tuhan. Gitu. Baru saya pulang. Kalau masih nanggung-nanggung kan susah kan. Jadi all in Bante pada saat itu pergi dari rumah. Iya, istilahnya dua hal itulah. Karena kan kalau pulang itu kalau orang Jawa, kalau dari kamu tuh kalau pergi merantau, kalau nggak sukses benar-benar, ya nakal benar-benar yang ditakuti orang kan. Iya benar. Bante itu dari mana sih? Dari Pati Jawa Tengah. Oh dari Pati. Jawa Tengah. Waktu mau pergi gitu, mama nangis-nangis ya Leslie? Ibu. Pasti, karena saya pergi nggak mau lihat mama saya kan. Oh iya? Pokoknya pergi aja, bapak saya antar saya. Udah pergi baru dari bapak saya kabari ke rumah saya. Oh, tapi di backup sama. Bahkan sampai sekarang, kalau saya pulang, itu kan selalu hampir setiap tahun pulang. Kalau saya mau pergi lagi, itu saya kadang kemana dulu kan, dari situ saya pergi. Itu kenapa sih? Saya sangat nggak bisa melihat orang tua saya itu kayak nangis gitu. Ada beberapa hal yang saya takut itu lihat, sebenarnya bukan hanya orang tua sih, melihat cewek nangis sama marah, dua hal itu. Itu yang saya takut. Kalau dulu lihat mama saya marah saya takut, melihat saya nangis saya takut. Itu ketakutan yang agak aneh ya, tapi ada dalam diri saya. Nggak tahu kenapa kalau saya lihat cewek atau mama saya nangis itu kayaknya itu menakutkan bagi saya. Untung Bante nggak berumah tangga sih Bante. Belum lihat istrinya ngamuk Bante. Mungkin itu salah satunya ya. Itu salah satu solusi kalau takut istrinya, membernya masih ada saya. Tapi mama sekarang udah ini ya, udah menerima ya, mungkin terpaksa. Menerima dari hal-hal yang mungkin sudah melihat apa ya, saya bisa bermanfaat bagi banyak orang di sekitar mama saya. Oh iya. Istilahnya mereka orang tua itu kan merasa bahagia ketika melihat anaknya itu berguna bagi orang lain. Iya. Itu bahagia orang tua. Walaupun karena kalau bagi saya cara berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar kita selalu ada untuk mereka di sampingnya, tapi ketika kita jauh pun, ketika kabar baik selalu terdengar ke orang tua itu bahagia. Ketika kita
melakukan hal baik, kabar baik, usahakan kabarkan orang tua kita. Dan kita berbuat baik, membantu orang lain. Mungkin kita kayak lagi kasih, seperti biasa kayak lagi kasih kelas, itu saya kabarkan orang tua. Itu saya tahu mereka lebih bahagia seperti itu. Iya. Tapi aku jadi sedih ya kalau misalnya melihat film sekarang kan kayak tadi kita ngomongin orang tua anak gitu ya. Gimana nih Bante kalau mungkin Bante punya tips untuk orang tua ya supaya mereka bisa lebih ekspektasi mereka bisa lebih dijaga ya. Kayak aku lihat mungkin Bante ya papa sosok yang sangat bisa diidolakan sekali karena tahu caranya gimana berkomunikasi sama anak. Ada nggak sih Bante pesan-pesan? Ya, karena saya dari kecil pun istilahnya bapak saya itu kasih saya belajar apapun terserah. Bahkan bapak saya kan agamanya berbeda itu dengan ibu gitu saya. Ya? Dengan ibu, agama bapak dan ibu. Iya, tapi setelah menikah mereka sama, tapi pada prakteknya awalnya kan enggak. Bapak saya kan muslim, namanya aja Mustafa. Gitu. Jadi bapaknya Bante namanya Mustafa, until now. Jadi tahu kan kenapa Bante suka ke sebelah? Ya, karena dari saya sekolah sampai saya sebelum jadi calon Bante itu ibadah jam 6 sampai jam 7 itu ya di masjid. Jam 7.30 itu di wihara gitu. Sampai itu jadi dan bapak saya itu mendukung gitu. Dan terakhir bapak saya itu kamu jadi apapun, nggak apa mau jadi ustaz, mau jadi pendeta, mau jadi pastor, yang terpenting bermanfaatlah bagi orang. Nah, disitulah bapak saya mendukung di situ. Dan itu salah satu menjadi pelajaran bagi saya ya. Orang tua itu akan mendukung anaknya jadi apapun, yang penting bermanfaat bagi orang lain, yang penting bagus jadi orang lain. Jangan melihat sekitar dulu, itu lihat anak dia, anak tetangga, dia udah jadi gitu, kamu harus gitu dong. Salah satunya itu. Ada dua hal yang perlu kita jaga ketika ngomong ke anak. Jangan suruh lihat orang lain, dan yang kedua jangan banggakan anak kita di depan orang tua orang lain. Anak orang lain bisa setelah gara-gara omongan kita. Anak, misalnya anaknya lah, tadi katanya habis ambil rapot kan, nilainya bagus-bagus. Nanti ngomong ke tetangganya, anak saya nilainya gini. Kita nggak tahu orang tua tetangga itu pas anaknya nilainya buruk. Nah kan kamu lihat itu tadi mamanya ini nilainya bagus-bagus. Dia ngomong ke anaknya yang nilainya nggak bagus, dia nih down, dia stres. Dan kita orang tua ngomong ke anak itu kan ambil referensinya dari orang lain. Dan setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita menjaga perkembangan itu seperti apa. Perkembangan anak jangan sampai ternodai oleh luka-luka batin yang tersimpan terus. Banyak pertumbuhan orang, bahkan anak-anak muda pun punya luka batin. Jadi ketika udah besar, mereka akan jahat sama orang tua, itu jangan salahkan anak juga kadang. Kenapa orang tua jarang minta maaf ke anak? Tapi kalau anak selalu minta maaf ke orang tua kan itu. Kenapa tuh ya? Karena orang tua merasa jadinya ya karena ini anak, kamu anak. Iya. Nah itu. Tapi coba istilahnya, saya beberapa ketemu sama orang-orang tua yang bagus juga istilahnya. Maafin mama ya kalau mau main. Itu jadi anak merasa, oh enggak gitu. Dan ketika anak itu membutuhkan satu dukungan di hal-hal yang mereka minati, dukung mereka, yang terpenting kita nggak melepas itu aja gitu. Jadi membebaskan anak bukan berarti membiarkan dia melakukan apapun. Sama sayang sama anak itu nggak selalu kasih apa yang dia minta. Misalnya kita saking sayangnya sama anak, dan anak baru umur misalnya SMP lah, minta mobil Ferrari, nggak apa-apa belikan, balap-balap. Oh, nggak apa-apa lah, tapi kan saya sayang sama anak. Saya nggak seperti itu. Gitu. Sayang justru tahu mana yang dia perlukan, mana yang enggak, mana yang seharusnya dia lakukan, mana yang enggak. Itu sayang. Gitu. Berarti sebagai orang tua itu juga, ya ini mungkin bukan cuma orang tua, semua kita gitu ya, itu harus perlu yang namanya
ya menjaga emosi, latihan meditasi. Nah ini mungkin buat yang awam. Kayak aku tuh sebenarnya suka kayak belajar, mencoba untuk bisa meditasi. Tapi pas lagi diam gitu ya berarti ya. Banyak banget pikiran yang masuk tau gak? Itu gimana cara mengeliminasinya, tapi kasih tahu yang gampang aja nih, yang praktikal, yang gak pusing-pusing, bisa dilakukan di rumah. Di rumah kapan saja bisa kita, misalnya kalau pas lagi santai lah. Fokuskan pikiran kita pada napas masuk, napas keluar. Pas napas masuk, kita tahu napas masuk. Napas keluar, kita tahu napas keluar. Itu ada seterusnya. Ketika pikiran pergi, kita cukup terima, sadari, lepaskan balik ke objek. Ke napas itu. Nah, bisa berapa menit, 10 menit, 20 menit. Mungkin malam sebelum tidur, pagi bangun tidur itu bisa. Jadi fokus pada satu objek, yaitu kita ambil pernapasan kita yang paling gampang ini ya. Karena banyak metode meditasi dan yang paling gampang kita lakukan dimanapun, kapanpun, itu pernapasan kita. Tapi fokus real pada napas. Itu pas kita duduk biasa, perhatikan napas masuk. Nah, kita hanya memperhatikan, bukan membuat napas. Napas masuk, kita tahu napas masuk, napas keluar. Jadi pikiran kita pada itu. Jadi bukan yang napas normal biasa, kita hanya tugas kita hanya menyadari. Ketika pikiran keluar, terima, sadari, lepaskan, kembali lagi ke objek. Itu salah satu latihan itu. Terus pertama itu untuk latihan kesabaran kita. Sebenarnya meditasi itu dimanapun, kapanpun bisa kita pakai. Misalnya Jakarta sekarang lah, yang mungkin kalau di jalan itu kita lebih sering injak remnya daripada injak gas ya. Keluar dari semua kata-kata binatang ya. Kenapa kita pas berhenti nggak sambil merapikan napas masuk, napas keluar? Kan sebenarnya ada waktu rehat kita untuk memperhatikan diri kita. Napas itu fokus pada apa yang kita kerjakan. Kalau bawa mobil ya fokus pikiran kita sedang bawa mobil, bukan penyesalan masa lalu atau kekhawatiran yang akan datang. Ini jangan-jangan saya telat, jangan-jangan saya telat. Kita berpikir seperti itu kan nggak bisa mengubah jalan langsung aja kan. Kenapa kita nggak atur waktu di situ? Kita berlatih. Kapanpun sambil duduk pun bisa, napas masuk, napas keluar. Kita hanya memperhatikan itu. Meditasi intinya di situ kita belajar fokus pada satu yang kita ambil. Dan untuk keseharian, meditasi itu nggak selalu duduk. Kita melakukan apapun. Misalnya kita sekarang ini lagi meditasi. Dari tadi lagi meditasi, kamu harus fokus dengan apa yang saya ucapkan. Dan saya juga harus fokus dengan apa pertanyaannya. Kalau enggak, saya memang pada aja dari sini, tapi pikiran saya bisa di mana-mana. Karena pikiran itu satu kedipan mata itu bisa beribu-ribu kesadaran. Kita tidak aja sudah bisa bayangkan di Singapura, sudah di Australia, di mana itu baru tek aja. Nah, kita sering seperti itu. Pikiran kita itu sering seperti zombie. Kita nggak tahu mikir apa, pokoknya kita ikuti terus. Nah, itu kebiasaan kita. Kita nggak fokus. Jadi kita harus present gitu ya, bahasanya mindful kita. Mindfulness, kemudian kita harus, kalau saya lebih sering disiplinkan pikiran. Disiplin itu kita tahu pikiran yang baik muncul, pikiran yang buruk muncul. Ada dua hal. Ketika pikiran buruk muncul, sering kan itu pikiran buruk muncul, terima dulu. Kadang kita, saya nggak mau memikirkan ini. Semakin kita nggak mau itu semakin jelas. Ya kan, sering gitu. Maka pertama terima, sadari, lepaskan, kita melangkah lagi, berpikir yang lain. Ketika pikiran baik muncul, kita terima, sadari, kembangkan, lakukan. Nah, apapun dalam hidup ini, bahkan mungkin masalah kehidupan, pertama yang harus kita lakukan adalah menerima dulu. Misalnya kita lagi sakit, terima dulu. Terima ya, sadari kenapa ini. Karena apa? Kalau sudah tahu, ya obati. Setelah udah ya lepaskan, kita melangkah lagi. Sering kita terpuruk pada satu masalah dan kita nggak bisa melangkah. Yang bodohnya kita udah tahu masalah ini nggak bisa diselesaikan, tapi kita masih di situ. Karena udah tahu nggak bisa kita selesaikan. Kenapa masih di situ?
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, bahkan melewati masalah, cara menyelesaikannya kan. Iya, benar. Tapi kita kan seringnya terpuruk Di masalah itu. Nah, itulah hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita yang terpenting bukan hasilnya harus seperti apa, tapi prosesnya seperti apa. Ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, nggak bisa, ya sudah, kerjakan hal yang baru. Kalau udah pasti benar-benar nggak bisa, ya udah jangan melangkah. Iya. Jangan malah kita terpuruk di sini, ini kenapa aku harus kenapa? Kita nggak bisa. Samalah ke anak, orang tua ke anak. Kamu harus ini, harus dapat nilai ini. Kemampuan anak di situ. Ya oke, ya nggak apa-apa, nanti kamu berusaha pelan-pelan. Bukan kau harus. Nah, untuk diri kita pun kan seperti itu. Jadi ketika kita melangkah, kita harus siapkan selain cara yang terbaik ketika menjalankan sesuatu, kita juga harus antisipasi ketika sesuatu itu tidak sesuai harapan saya, ya oke. Dalam hidup ini itu tidak ada yang benar-benar seperti yang kita pikirkan kan. Tapi kita bisa menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Bukan membuat sesuatu harus seperti yang saya mau. Belajar menerima ya. Jadi ya. Terima tapi bukan sekedar pasrah ya. Iya. Terima, sadari, lepaskan, kita melangkah. Kalau pasrah kan nggak ada perbaikan diri. Kayak kita berkaca. Kalau berkaca, jelek ya. Ya sudahlah. Tapi berkaca, perbaiki dong. Perbaiki ya udah. Nah, kehidupan ini tuh kita bisa belajar dari berkaca. Ketika ada yang buruk dalam diri kita, ya cukup berkaca, beneri. Nggak perlu nyalahkan orang lain. Ini sih gara-gara kamu, apakah akan mengubah penampilan kita? Nggak mengubah. Maka ketika kita berkaca, tahu ada hal yang kurang tepat dalam diri kita, segera perbaiki, selesai. Nah. Benar, Bante. Jadi mungkin wake up di masa-masa sekarang, di hidup yang begitu cepat sih aku bilangnya, kayaknya orang tuh hidup tuh kayak, buru-buru terus gitu kan. Apalagi hidup di kota besar. Jadi itu ada smartphone, ya kita tuh kayak terlalu banyak informasi. Udah nggak pakai handphone aja, pikiran banyak. Tambah lagi informasi kita dapat dari media sosial kan, berarti kan. Gimana cara menanganinya biar kita selain latihan meditasi, apa harus sama dengan pikiran kita dengan banyaknya disrupsi itu gitu. Tadi kita harus tahu porsi kita, kemudian yang perlu untuk kita, dan ini sekedar keinginan atau kebutuhan kita. Kita kayaknya terlalu cepat, terlalu blusu-blusu karena seperti yang lain seperti itu. Saya pun harus seperti itu. Ada orang yang hidup damai, tenang, memilih untuk saya butuh ini, saya cukup ini, sudah selesai. Mau yang lain juga balik pun, nah itu hidup mereka. Tapi hidup saya cukup, saya rasa cukup untuk ini, oke, sudah. Kita harus tahu apa yang kita perlukan, kita butuhkan, bukan apa yang harus kita cukupi karena memuaskan keinginan kita terhadap sesuatu yang orang lain miliki. Itu sumber penderitaan. Itu salah satu sumber penderitaan kan, menjadikan keinginan orang lain keinginan kita juga. Memuaskan keinginan kita. Keinginan yang berlebihan itu seperti kita minum air tapi air garam. Jadi semakin haus. Nah, sama seperti itu. Dulu kita waktu SD, kayaknya saya punya sepeda, bahagia sekali ya. Udah SMP kayaknya punya motor, bahagia sekali. Udah kuliah kayaknya punya mobil, saya bahagia. Setelah terus nggak akan pernah selesai. Tapi ketika kita udah benar-benar di atas, kepingin orang kampung itu enak ya, dia di sawah, berjaga tanah, kayaknya adem. Itu. Dan kita hidup ini harus saling melihat. Nah, karena kita sering terlalu membandingkan. Kehidupan yang selama ini kadang kala kita keluhkan, itu menjadi harapan orang lain. Oh, saya mau seperti itu. Sama lah kita aja ini sebenarnya saling membandingkan. Kayaknya enak ya jadi bandel ya. Mungkin saya juga kadang-kadang mungkin enak ya kayaknya seperti itu.
Tapi ternyata masing-masing mengeluhkan hidup masing-masing. Yang hidupnya yang dikeluhkan itu jadi impian orang lain gitu. Nah, itu kita tetapkan di situ bahwa terima kasih pada diri sendiri. Terima kasih diriku sudah membuat diri saya sekuat ini sampai sekarang, sudah membuat diri saya itu bisa menjadi seperti ini. Nah, itu salah satu hal rasa syukur yang harus kita ungkapkan, terutama kepada diri kita sendiri. Saya memaafkan masa lalu, saya siap akan masa yang akan datang, terus melangkah. Nah, jadi hidup itu di sini sekarang saat ini, bukan masa lalu, bukan masa yang akan datang. Masa lalu sudah berlalu, masa yang akan datang belum pasti. Maka nggak ada gunanya kita menyesali meratapi berlebihan masa lalu yang sudah berlalu, walaupun sesuatu yang salah dalam diri kita. Dan jangan terlalu mengkhawatirkan yang belum terjadi. Tapi hidup sekarang di sini saat ini. Kita sering terpenjara pada penyesalan masa lalu yang sudah berlalu, yang nggak bisa kita ubah, tapi kita menyesali terus, nggak move on gitu. Dan kita khawatir yang belum terjadi. Padahal hidup ini kita lebih sering 90% yang kita khawatirkan nggak pernah terjadi. Iya kan? Iya. Tapi kenapa kita ulangi terus? Iya. Dan kita nggak pernah bisa mengubah yang pernah terjadi. Ada nggak orang yang bisa mengubah sesuatu yang pernah terjadi? Itu hanya di film, hanya berubah balik itu ya. Itulah terlalu banyak nonton film. Masa nonton film juga? Kalau yang bagus lah. Ke bioskop nggak lanjut tapi? Nggak ada. Enggak ya. Cuma di rumah aja. YouTube sekarang kan YouTube tontonan yang positif yang kita bisa pelajari kan perlu juga gitu kan. Tapi nggak nonton itu karena nggak boleh, atau malas supaya pikirannya nggak banyak pikirannya? Mungkin biar nggak terlalu banyak pikiran ya, nggak menjadi keterikatan jadinya kan. Sesuatu yang menjadi keterikatan itu kan menjadi beban dalam pikiran kita. Oh, berarti aku kayak udah nonton horor berarti. Nah, jadinya horor pikiran. Takut terus, selalu takut kan. Kalau ada horor baru aku tonton. Dan kalau kita nonton horor, pikiran kita itu bisa menciptakan sesuatu yang pernah kita lihat di tempat lain. Misalnya tempat ini kita matikan semua, saja. Kayaknya ada, walaupun ada, di sini ada, kita di sini ada ininya loh, ada benda. Masa sih? Itu apa yang sering kita lihat, yang sering kita tonton, itu menjadi masuk ke bawah sadar kita. Dan ketika kita di tempat lain, kita bisa menciptakan itu, bahkan seperti nampak ada pikiran kita itu. Gitu berarti. Itulah kekuatan pikiran itu luar biasa. Misalnya ya tempat ini, saya kan belum tahu tempat ini sebelumnya apa, dengan apa. Tapi pas kita di sini walaupun sendiri, itu tenang santai. Tapi besok misalnya cerita kasih tahu nggak tempat itu dulu ada pembunuhan, ada. Kita di sini masuk ruangan ini, ada AC, ada gelas itu, benar jadinya kayak ada lewat. Itu pikiran kita bisa menciptakan. Nah, maka kita harus manajemen hidup kita, pikiran kita, mana yang konsumsi media yang harus saya dapat, yang positif, yang bagus, itu yang mengembangkan gitu. Oh, jadi masuk yang positif. Iya, jadi tontonan kalau membuatmu semangat, membuatmu termotivasi, tonton itu. Tapi kalau membuatmu takut, bersedih, nangis, kadang-kala sahabat galau, gitu. Tapi kan kalau sinetron zaman sekarang lebih banyak begitu berarti. Ya itulah marahnya halus banget. Nah, itulah yang membentuk masyarakatnya kan. Yang membentuk masyarakat jadinya sesosok inspirasinya saya ingin menjadi orang yang bisa marah seperti dia. Dan itu pas kita kesel di rumah, pikiran kita langsung ke situ loh. Bahkan kalimat yang di situ langsung kita keluar di sini. Tapi kalau ketika kita nonton yang bagus, yang positif, podcast yang bagus, positif, ya ketika kita di kehidupan sehari itu selalu bawa, tersimpan loh di memori kita itu muncul gitu. Maka satu negara kan dipengaruhi dari tontonannya juga. Dan yang paling banyak di Asia itu kan hantu kan. Iya. Maka tempat-tempat di Indonesia itu horor semua. Beritanya horor semua jadi. Ya kan, aku kurang itu nonton horornya nih kayaknya udah terlalu banyak nonton horor. Iya, kalau saya lebih suka nonton komedi sih. Kan? Iya lucu ya. Karena semua bisa kita buat lucu. Hidup yang terlalu serius ini bisa dibuat lucu juga kan. Kadang kita hidup ini lucu gitu.
sudah tahu membuat kita menderita, tapi masih aja kita di situ. Itu kan lucu sih. Ya, maka hidup yang terlalu bawa serius itu orang-orang yang meninggalkan komedi kan. Benar. Jadi harus jangan sampai kehilangan unsur komedi dalam Ya, diri. maka orang-orang Indonesia harus dibanyakan orang-orang yang lucu. Benar. Hidup sering buat zaman dulu nih ya. Iya, maka ada satu buku itu Tuhan Maha Asik. Nah itu, Tuhan itu maha asik, buat lucu gitu. Loh Tuhan udah tahu bisa menciptakan orang itu sama semua. Apa yang diciptakan beda-beda gitu. Kan lucu jadinya orang kan. Nah itu Tuhan maha lucu. Tapi ini secara ininya kan, apa namanya? Tuhan bisa menciptakan orang itu sama semua. Tapi diciptakan berbeda-beda supaya saling mengenal. Itu kutipan dari tetangga. Dari tetangga. Tapi ini aku ada satu pertanyaan, kayak adanya Bante tuh di tengah-tengah dunia podcast sekarang gitu ya. Itu membuat jadi komedi hal-hal yang berbeda. Ya kan? Aku nggak tahu mungkin karena background Bante adalah ayah juga berbeda. Jadi Bante menganggap perbedaan itu adalah hal yang wajar. Karena aku kan juga dengan pasanganku berbeda. Jadi aku menganggap perbedaan itu biasa aja. Tapi kan mungkin beberapa orang menganggap perbedaan itu benar-benar luar biasa. Gimana nih Bante melihat perbedaan di Indonesia? Mungkin udah sering ditanya. Tapi ya gimana? Kita aja terlahir dari kedua orang yang saling berbeda kan. Nah itu kalau kita maunya sama semua itu bahaya. Makanya banyak yang suka sama kan. Jadi harus beda. Berbeda dalam kebersamaan. Ya. Jadi sesuatu hal ya kita memang beda. Bahkan diri kita sendiri, hati kita sendiri sering beda. Masuk agama nggak boleh sebeda itu. Iya. Ya, saya lebih kadang lihat kadang di satu tempat kok bisa ya sama ya, nanti kok bisa ya sama Habib, kok bisa sama ini. Gitu. Saya justru malah bingungnya kenapa nggak bisa. Gitu. Jadi sesuatu hal yang beda itu memang udah sejak dari dulu. Kalau keyakinan teman-teman biasa, ya kita ada karena ada perbedaan Adam dan Hawa itu berbeda. Coba kalau awalnya sama, nggak ada kan itu. Jadi jadikan justru semakin banyak perbedaan, saya semakin suka. Karena semakin banyak yang saya pelajari. Kalau sama semua nggak bisa, saya mempelajari hal itu kan. Nah, saya kalau sama, saya apa yang mau saya pelajari lalu mudah sama gitu. Nah, kalau berbeda berarti ketika saya menjalankan sesuatu yang belum pas, belum tepat, oh mungkin seperti dia cocok. Jadi adopsi dari banyak hal, banyak ajaran untuk praktek kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita memiliki satu keyakinan, tapi kita bisa mempelajari dari banyak ajaran orang lain yang bisa kita adopsi ke kehidupan kita. Sesuatu yang baik dan benar itu pantas untuk kita praktekkan. Walaupun mungkin bukan dari ajaran yang kita yakini gitu. Itu kalau secara agama ya. Jadi walaupun penampilan saya Bante, seorang Bante, tapi yang saya praktekkan orang nggak tahu. Dari agama mana saja. Lalu saya kalau dari minggu aja lebih sering bisa acara gereja kok. Lagu utamanya hidup ini adalah kesempatan. Itu menjadi inspirasi bagi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi makna. Sebelum saya nanti tiada, hidup ini harus menjadi makna terlebih dahulu. Itu kan satu. Oh, saya nggak peduli itu ajaran dari agama mana siapa. Tapi ketika membuat diri saya lebih peduli ke orang lain, itu saya jalankan. Ada nggak yang kayak suka ngomong sama Bante, ngapain kayak gitu sama orang misalnya yang cukup berbeda? Bante badel banget sih ya. Ya kalau nggak Bante nggak jadi Bante sih. Kalau seperti itu sudah saya anggap itu satu hal yang Islam ya, gitu. Itu udah biasa ya. Mereka punya pandangan seperti itu, saya punya pandangan yang berbeda, saya terima terima, tapi jangan sampai kita responnya yang negatif kan. Ketika respon kita negatif, nanti kita jadi negatif gitu. Nah, jadi saya melakukan hal seperti ini, menerima hal seperti ini bukan semata-mata hanya keinginan saya gitu. Mungkin dari guru-guru saya. Ketika dulu pas awal-awal dulu saya sering bersama pemuka-pemuka beda, saya ketika tanya guru saya, boleh kan? Oh boleh kan? Ya kita di Buddhis kan Sampisata bahwa terus dikata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tidak ada kecuali
agama A, kecuali agama B. Semua mengaku berbahagia. Ngapain kita harus membuat sekat? Nah, memang kadang-kadang kita tidak dihargai di tempat kita, tapi dihargai di tempat lain. Tidak semua orang membutuhkan kita, tapi di tempat lain ada yang sedang membutuhkan kita. Kita bisa di situ. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mendengarkan hal-hal dari orang lain yang membuat kita itu berhenti melangkah. Kalau saya bilang, jangan hanya karena kritik ataupun ungkapan orang lain justru membuat kita hilang semangat, membuat kita untuk tidak melangkah lagi. Ya ini kan kebutuhan bagi kita. Justru malah menutup bermanfaatnya kehidupan kita. Jadi haters yang suka udah biasa. Kalau saya ingat salah satu kalimat yang diungkapkan Habib Husin, kita tidak perlu klarifikasi fitnah orang, komentar orang, ucapan orang yang didasari dengan orang itu benci sama kita. Itu nggak perlu diklarifikasi, karena nggak akan ini. Karena apapun yang kita lakukan dia tetap benci. Orang kita melakukan yang baik aja ada yang nggak suka, apalagi hal yang buruk, gitu. Jadi kalau di Buddhis itu orang baik akan disukai orang-orang baik, tetapi orang buruk tidak suka sesuatu hal yang baik. Tapi orang baik nggak akan membenci kita ketika orang buruk. Jadi hal baik mudah dilakukan oleh orang baik, sulit dilakukan orang buruk. Tapi hal buruk sulit dilakukan orang baik dan paling mudah dilakukan orang yang buruk. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, aduh nanti sulit. Nah, berarti sering melakukan yang buruk itu. Berarti yang buruk kan lebih mudah. Iya, benar. Maka kita berlatih menjadi orang baik. Kalau jadi buruk itu nggak perlu berlatih. Gampang ya Bante. Itu gampang, nggak perlu latihan. Gitu. Maka kita berusaha menjadi orang baik. Kalau saya bilang, jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Cepat, hidup ini tentang perjalanan. Cepat nggak harus berlari. Apalagi lari dari kenyataan. Gitu. Suka dilakukan. Iya. Jangan lari dari kenyataan. Kita harus menjalani hidup ini dengan sepenuh hati dan hati-hati. Sepenuh hati dan hati-hati. Itu dia. Bante emang senang banget ya kalau ngobrol sama Bante itu bisa 2 hari sepertinya, ya kan? Saya bisa ikut kelas sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan obrolan Bante ini bisa membawa manfaat yang luar biasa. Karena aku yakin banget banyak orang-orang yang lagi butuh. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu apa yang kita obrolin ini tuh nyangkut di seseorang yang lagi butuh untuk, iya ya, ternyata pikiran itu adalah segalanya. Sumber dari semua, kadang-kadang kita sakit juga pikiran kan? Pikiran kita. Aku sakit asam lambung tuh kalau udah mikir banyak asam lambung. Iya. Gitu kan? Tapi jangan salahkan kopi ya. Itu ya menjadi seperti itu. Nanti banyak kopi nanti asam lambung kan? Enggak, kalau stres asam lambung. Bante terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Kalau Ibu di salamnya apa sih Bante? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.